Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat SD Muhammadiyah Inovatif Batu Retno. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang membaca surat-surat pendek. Nah, yang pertama kita akan membahas surat Al-Fatihah. Jadi, surat-surat pendek yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama adalah tentang surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Ikhlas, yang ketiga surat An-Nas, dan yang keempat surat Al-Asr. Untuk pembahasannya, nanti kita akan membahas tentang isi kandungan surat Al-Fatihah, isi kandungan surat Al-Ikhlas, isi kandungan surat An-Nas, dan isi kandungan surat Al-Asr. Nah, yang pertama, kita akan membahas surat Al-Fatihah. Mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, kemudian kita membahas isi kandungan atau penjelasan dari surat Al-Fatihah. Jadi, surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama di dalam Al-Quran. Dan surat Al-Fatihah itu menjadi surat pembuka atau dinamakan dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Nah, Ummul Quran itu artinya adalah induk Quran. Dan kandungan surat Al-Fatihah itu adalah menerangkan pujian terhadap Allah dan segala permohonan hamba kepada Allah agar diberi petunjuk jalan yang diridhoi Allah dan diberi nikmat di dunia dan akhirat. Jadi, kita sebagai manusia itu harus memohon kepada Allah agar diberi petunjuk jalan yang diridhoi, sehingga kita dapat diberikan nikmat oleh Allah di dunia dan akhirat. Nah, surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di kota Mekkah, tergolong surat Makkiyah. Nah, kemudian surat yang kedua kita bahas adalah surat Al-Ikhlas. Kita baca bersama-sama surat Al-Ikhlas. A'udzu
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Penjelasan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu artinya adalah memurnikan keesaan Allah. Surat ini turun di Mekah dan tergolong surat Makkiyah. Kemudian tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu berisi tentang pengenalan terhadap Allah yang Maha Esa atau satu. Jadi Allah itu hanya satu. Hanya kepada Allah lah kita memohon segala permintaan. Allah itu adalah zat yang berbeda dengan makhluknya. Allah tidak mempunyai anak dan jangan sekali-kali kita menyekutukannya, karena itu adalah perbuatan yang syirik atau dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Jadi kita tidak boleh jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Karena apa? Itu merupakan perbuatan yang menyebabkan dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang surat An-Nas. Yuk kita baca bersama-sama surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, penjelasan dari surat An-Nas. Surat An-Nas itu artinya adalah manusia. Jumlah ayatnya ada 6 dan turun di Mekah atau Makkiyah. Di dalam surat An-Nas itu ada 3 sifat Allah di sana. Yang pertama adalah Rob. Artinya adalah pemeliharaan alam semesta. Kemudian yang kedua, Malik. Malik itu artinya adalah yang merajai dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, Ilah. Artinya adalah Allah yang wajib kita percayai dan kita taati aturan-aturannya. Kemudian di dalam surat An-Nas itu mengingatkan kita semua untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan setan yang tidak nampak dan selalu membisikkan hati kita kepada perbuatan yang jelek dan jahat.
Kemudian yang selanjutnya adalah surat Al-Asr. Nah, kita baca bersama-sama untuk surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Penjelasan mengenai surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat, kemudian turun di Mekah atau Makkiyah. Surat Al-Asr ini artinya adalah masa atau waktu. Nah, di sini pada hakikatnya kita semua sebagai manusia di dunia ini akan mengalami kerugian jika kita tidak menggunakan waktu untuk berbuat hal-hal yang baik. Karena apa? Setiap detik, setiap menit, setiap hari, bahkan setiap bulan itu sebenarnya akan berkurang jatah kita sebagai manusia di kehidupan. Nah, bagi seseorang yang menggunakan waktu dalam kebaikan itu dan mentaati perintah Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi walaupun setiap detik, setiap menit, setiap hari itu kita harus menggunakan hal-hal yang baik. Kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk membaca Al-Quran dan lainnya. Maka kita termasuk orang-orang yang beruntung.